bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan video tentang Kerajaan Perlak. Jangan lupa di like ya guys ya. Yuk, cekidot. Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak merupakan kerajaan bercorak Islam tertua dan pertama di Nusantara. Kerajaan ini terletak di wilayah Perlak, Aceh Timur. Diperkirakan kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-9, tepatnya tahun 840 sampai 1292 Masehi. Menurut naskah Hikayat Aceh, pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada 506 Hijriah. Salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Syahid Ali Al-Muktabar yang kemudian menikahi gadis lokal bernama Putri Tansyir Dewi yang merupakan anak dari Maharot Syahriar Sakman. Pernikahan Syahid Ali dan Tansyir Dewi ini dikaruniai putra yakni Alaidin Syahid Maulana Abdul Aziz Syah yang menjadi pendiri Kerajaan Perlak sekaligus raja pertama pada kerajaan ini. Awal mula masuknya Islam ke Kerajaan Perlak. Islam masuk ke Kerajaan Perlak melalui faktor perkawinan, yaitu pada tahun 800 Masehi, sebuah kapal dari Arab bersandar membawa awak kapal kurang lebih 100 orang pendakwa muslim bermazhab Syiah. Rombongan ini mendapat sambutan baik dari maharaja yang berkuasa di Kerajaan Perlak saat itu, yaitu Maurah Syahir Nui. Berbaurnya para pedagang dengan penduduk asli ini menyebabkan banyak terjadi pernikahan campuran dan Islam lebih cepat tersebar di Kerajaan Perlak. Faktor kejayaan Kerajaan Perlak. Masa kejayaan dicapai oleh Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Shah II yang bergelar Sultan ke-17 Kerajaan Perlak. Kejayaan ini juga tidak lepas dari usaha gigih dari Perdana Menteri yang bernama Putri Nurul A'la, yaitu anak dari Sultan Alaidin Malik Abdullah, Sultan ke-11 dari Kerajaan Perlak. Berikut ini beberapa faktor kejayaan Kerajaan Perlak. 1. Bidang pendidikan. Kejayaan ini bermula di mana Putri Nurul A'la yang berhasil membuat dayah atau pesantren yang bernama Zawiyah Bukit Cibrek, yang kemudian menjadi pesantren berskala internasional. 2. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Putri Nurul A'la berjaya untuk membuat perdagangan kayu perlak jauh semakin berkembang. Kemudian, ia juga menginisiasi sistem koperasi simpan pinjam untuk para petani, sehingga dunia pertanian berkembang, sebab modal usahanya bisa didapatkan melalui pinjaman yang sistem pengembaliannya bisa dicicil. Runtuhnya Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak runtuh karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Adanya serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kemakmuran Kerajaan Perlak membuat Kerajaan Sriwijaya melakukan penyerangan pada tahun 988 Masehi. Penyerangan ini bertujuan untuk membuat Kerajaan Perlak tunduk atas kekuasaan Sriwijaya sekaligus untuk menghentikan proses Islamisasi yang berkembang pesat. Perang ini berakhir dengan mundurnya Sriwijaya karena adanya ancaman serangan Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Mataram di Pulau Jawa dan Indrakola yang dikerahkan dari daratan India. 2. Penyatuan dengan Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Alauddin Malik Muhammad Amin Shah II atau Sultan Perlak ke-17 melakukan politik persahabatan sebagai strategi menghadapi serangan balasan dari Sriwijaya. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menikahkan kedua putrinya dengan raja dari kerajaan lain. Putri pertamanya, yaitu Ratna Kamala, dinikahkan dengan Raja Tumasik yang bernama Parameswara Iskandar Shah dari Kerajaan Malaka. Sedangkan putri keduanya, yaitu Putri Ganggang atau Putri Rahiani, yang dinikahkan dengan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai. Hal inilah yang membuat Sultan Alauddin Malik Abdul Aziz dari Kerajaan Perlak disatukan dengan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, yaitu putra dari Sultan Malik As-Saleh dan Putri Ganggang. Penyatuan ini terjadi pada tahun 1292 Masehi dan menjadi penyebab runtuhnya peradaban Kerajaan Perlak.
Peninggalan Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak meninggalkan sebuah bangunan, yaitu Makam Raja Benoa. Makam ini terletak di pinggir sungai Trenggulon. Makam ini bukan makam sembarangan, karena makam ini diketahui adalah makam dari salah satu Raja Benoa. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hasan Ambari, makam ini diperkirakan sudah ada pada abad keempat atau abad ke-11 Masehi. Hal ini diketahui setelah mereka meneliti batu nisan yang berada di pemakaman ini. Keberadaan makam inilah yang makin memperkuat keberadaan dan eksistensi dari Kerajaan Perlak di Aceh. Berikutnya ada peninggalan berupa sastra, yaitu buku Zufanzi dan naskah hikayat Aceh. Buku Zufanzi adalah sebuah buku dari sebuah pemeriksaan pabean asal negeri ginseng Cina, yaitu Zhao Rugua tahun 1225. Buku ini menjelaskan adanya sebuah negeri Islam yang jaraknya sekitar 5 hari pelayaran dari Pulau Jawa di tahun 1178. Negeri Islam yang diceritakan dalam buku Zufanzi ini dipercaya adalah Kerajaan Perlak di Aceh. Pasalnya, Kerajaan Perlak ini juga diketahui sering menjadi tempat singgah para kapal Arab, Cina, dan lainnya. Berikutnya ada naskah hikayat Aceh. Teks hikayat Aceh ini menjelaskan bahwa Kesultanan Perlak didirikan di bawah pimpinan Sultan Alauddin Shah. Sultan Alauddin Shah adalah raja pertama Kesultanan Perlak Aceh. Hikayat ini juga mengungkap bagaimana seorang ulama Arab menyebarkan Islam ke bagian utara Pulau Sumatera. Ulama tersebut adalah Syekh Abdul Arif yang mulai berdakwah di sana sejak tahun 506 Hijriah atau 1112 Masehi. Dari sinilah muncul Kerajaan Perlak yang dipimpin oleh Sultan pertamanya Alauddin Shah. Ada 3 jenis mata uang Kerajaan Perlak dan juga 1 stempel kerajaan. Yang pertama itu dirham. Mata uang dirham atau emas adalah mata uang peninggalan Kerajaan Perlak yang juga sebagai mata uang tertua yang ada di Indonesia. Mata uang dirham ini memiliki keunikannya tersendiri, di mana pada satu sisinya terdapat tulisan Al-A'la, di sisi lainnya pun terdapat tulisan Sultan. Tulisan tersebut dikatakan sebagai Putri Nurul A'al yang menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu. Yang kedua, kupang. Mata uang ini masih berbentuk koin yang hampir mirip dengan dirham. Mata uang kupang juga memiliki tulisan Duribat Mursyid Am dan Syam Alam Barishah yang terdapat di kedua sisinya. Maksud dari tulisan tersebut mungkin namai putri mahkota Sultan Makhdum yang mengambil alih pemerintahan dibantu sang adik Abdul Aziz Shah. Yang ketiga, kuningan atau tembaga. Di mata uang kuningan ini juga terdapat tulisan Arab. Sayangnya hingga sekarang belum bisa terbaca. Dari penemuan 3 jenis mata uang yang menjadi peninggalan Kerajaan Perlak ini membuktikan satu hal. Kerajaan Perlak adalah sebuah kesultanan yang pada masanya sudah berkembang dengan sangat pesat. Yang terakhir, stempel kerajaan. Selain 3 jenis mata uang, temuan peninggalan Kerajaan Perlak lainnya yaitu sebuah stempel kerajaan. Namun hal yang cukup menarik perhatian justru bukan karena penemuan dari stempel kerajaan ini, melainkan di dalam stempel peninggalan Kerajaan Perlak ini ternyata terdapat pola-pola dan tulisan Arab. Tepatnya di bagian bawah stempel ditemukan sebuah tulisan tertulis Al-Watsik Billah Kerajaan Negeri Bendahara Sana 512. Mungkin kita akan merasa aneh, kenapa tertulis Kerajaan Negeri Bendahara dan bukan tulisan Kerajaan Perlak. Perlu kalian tahu, Kerajaan Bendahara ini dulunya termasuk dalam kerajaan-kerajaan di bawah Kesultanan Perlak. Zaman dahulu, stempel kerajaan ini biasanya digunakan sebagai penanda dari sebuah kerajaan. Pada tahun 800 Masehi, ada sebuah kapal dari Arab yang bersandar membawa awak kapal kurang lebih 100 orang pendakwah Muslim bermazhab Syiah. Hal inilah yang menjadi faktor masuknya Islam ke kerajaan atau Kesultanan Perlak. Ya, terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe.